Di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota, langit sore mulai berubah menjadi jingga. Udara yang semula hangat kini terasa lebih dingin karena angin musim gugur yang menyelinap masuk melalui celah-celah pintu. Di lorong depan kamar bersalin, ada sebuah kursi goyang tua yang tampaknya telah bertahun-tahun menemani para keluarga yang menunggu dengan harap-harap cemas. Kursi itu berderit pelan setiap kali seseorang duduk atau menggoyangkannya, seolah memberikan suara penghiburan bagi mereka yang gelisah. Sore itu, kursi goyang itu diduduki oleh seorang pria muda bernama Raka. Wajahnya penuh keringat dan matanya berkaca-kaca. Dia menggenggam erat-erat tangan istrinya, Nisa, yang tengah berjuang melawan kontraksi yang semakin intens. Nisa berbaring di atas tempat tidur dorong, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya memucat, dan napasnya tersengal-sengal. Nisa merintih keras, mencengkeram selimut putih di bawahnya. Raka, aku nggak kuat lagi. Nisa, tenang, sayang, ujar Raka dengan suara gemetar, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri tampak panik. Aku di sini, kita bisa melewati ini bersama-sama. Nisa menoleh padanya, matanya berkaca-kaca karena rasa sakit yang luar biasa. Ini, rasanya seperti, seperti truk-truk besar sedang lewati perutku. Tarik napas dalam-dalam, kata seorang bidan yang berdiri di samping tempat tidur. Wanita paruh baya itu tampak tenang, namun tatapannya tetap waspada. Ibu harus fokus pada napasnya agar bisa mengurangi rasa sakit. Tapi, Nisa memejamkan mata erat-erat saat kontraksi lain datang tanpa ampun. Tubuhnya melengkung ke depan, tangannya mencengkeram perutnya. Kenapa ini begitu lama? Kenapa anak kita belum mau keluar? Raka menelan ludah, hatinya hancur mendengar suara kesakitan istrinya. Dia ingin melakukan sesuatu apa saja untuk membantu, tapi dia hanya bisa duduk di sana, merasa tidak berdaya. Sayang, kamu hebat sekali. Kamu pasti bisa melahirkan anak kita dengan selamat. Katanya berusaha meyakinkan meskipun suaranya bergetar. Bisa diam gak sih? Bentak Nisa tiba-tiba membuat Raka terkejut. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku gak butuh kata-kata motivasi bodohmu sekarang. Aku cuma mau ini cepat selesai. Raka menundukkan kepala, merasa bersalah. Dia tahu Nisa tidak benar-benar marah padanya, melainkan pada situasi ini. Namun tetap saja kata-kata itu menusuk hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia harus kuat untuk Nisa meskipun rasanya sulit. Maafkan aku, bisik Nisa beberapa detik kemudian, suaranya lemah. Dia menatap Raka dengan mata penuh penyesalan. Aku gak bermaksud marah-marah. Aku cuma sakit banget. Raka menggenggam tangan Nisa erat-erat. Tidak apa-apa sayang, kamu boleh marah padaku sebanyak yang kamu mau. Yang penting adalah kamu dan bayi kita selamat. Seorang dokter muda akhirnya datang mendekat, memeriksa kondisi Nisa dengan sigap. Bu Nisa, pembukaan sudah mencapai 7 cm, katanya dengan nada optimis. Kita hampir sampai di garis finish. Hampir? Ulang Nisa. Suaranya serak. Maksud dokter hampir itu berapa lama lagi? Jam? Hari? Minggu? Dokter itu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Jangan khawatir Bu, bayi ibu sudah sangat dekat untuk lahir. Tapi ibu harus tetap sabar dan kuat ya. Sabar? Kuat? Nisa menggelengkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Raka menatap Nisa dengan penuh kasih sayang. Dia tahu betapa kuatnya istrinya, meskipun saat ini Nisa merasa rapuh. Dia berbisik pelan, kamu bisa melakukannya Nisa, aku yakin kamu bisa. Nisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu Raka benar, dia harus kuat.
Dia harus melahirkan anak mereka ke dunia ini. Namun, tepat saat dia mulai merasa sedikit lebih tenang, kontraksi lain datang menghantamnya seperti ombak besar yang tak terduga. Nisa menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Arga. Raka segera meraih tangannya, menahan erat-erat. Aku di sini Nisa, aku di sini. Di luar, kursi goyang itu masih berderit pelan, seakan-akan ikut merasakan ketegangan yang terjadi di dalam ruangan. Lorong rumah sakit yang tadinya sunyi kini dipenuhi oleh suara jeritan, tangisan, dan harapan. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara, akankah Nisa mampu melalui malam ini? Suara jeritan Nisa masih bergema di lorong rumah sakit, meskipun pintu kamar bersalin telah tertutup rapat. Kursi goyang tua yang duduk di depan pintu itu tampak semakin rapuh, seolah-olah ikut merasakan beban emosional yang melingkupi ruangan. Raka duduk di kursi itu, tubuhnya lunglai, tangannya gemetar. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan menggoyangkan kursi pelan-pelan, namun suara berderitnya hanya membuat suasana semakin tegang. Di dalam ruangan, Nisa terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Kontraksi datang silih berganti tanpa ampun, membuat tubuhnya terasa seperti diperas habis-habisan. Setiap kali rasa sakit itu datang, dia mencengkeram erat-erat selimut putih di bawahnya, seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa menjaganya tetap bertahan. Hentikan, tolong. Gumam Nisa lirih, suaranya serak karena terus-menerus menjerit. Matanya tertutup rapat, napasnya tersengal-sengal. Aku gak kuat lagi. Bu Nisa, ibu harus kuat, kata bidan dengan nada tenang tapi tegas. Bayi ibu sudah hampir lahir, ibu cuma perlu sedikit lagi usaha. Sedikit lagi, ulang Nisa, matanya terbuka lebar, memandang bidan dengan tatapan penuh keputusasaan. Rasanya seperti sudah berjam-jam aku disiksa begini. Dokter muda yang tadi memeriksa kondisi Nisa kini kembali mendekat, mengamati detak jantung bayi melalui monitor. Kondisi janin baik-baik saja, Bu, katanya dengan senyum tipis. Ibu tinggal beberapa sentimeter lagi menuju pembukaan penuh. Tetap fokus pada napas. Nisa menggelengkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Aku gak peduli soal napas atau apapun. Aku cuma ingin ini selesai. Di luar, Raka mendengar jeritan Nisa dari balik pintu. Hatinya terasa seperti diremas-remas. Dia ingin masuk dan menggenggam tangan Nisa lagi, tapi dia tahu bahwa saat ini yang bisa dia lakukan adalah menunggu. Dia menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Tolong Tuhan, bisik Raka pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Lindungi Nisa dan bayi kami. Kami butuh keajaiban-Mu malam ini. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di ujung lorong. Seorang wanita paruh baya muncul dengan wajah cemas. Dia adalah Ibu Nisa yang baru saja tiba setelah mendapat kabar dari Raka. Bagaimana kondisinya? Tanyanya langsung, suaranya bergetar. Raka berdiri dengan cepat, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Bu, Nisa sedang berjuang keras di dalam. Kontraksinya sangat intens, tapi dokter bilang bayinya dalam kondisi baik. Ibu Nisa menghela napas panjang, tangannya menutup mulut untuk menahan isak. Astaga, anakku, aku nggak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Mereka berdua terdiam, hanya suara kursi goyang yang berderit pelan menjadi pengisi keheningan. Beberapa saat kemudian, pintu kamar bersalin terbuka sedikit, dan seorang perawat keluar dengan ekspresi serius. Pak Raka, Ibu Nisa membutuhkan dukungan Anda sekarang, katanya singkat, tanpa ragu. Raka langsung masuk ke dalam ruangan, meninggalkan Ibu Nisa di luar dengan kursi goyang tua sebagai satu-satunya temannya. Di dalam ruangan, Nisa tampak lebih lemah daripada sebelumnya. Wajahnya pucat pasi dan napasnya semakin tidak teratur. Namun, ketika dia melihat Raka masuk, ada secercah harapan di matanya. Kamu datang lagi, kata Nisa dengan suara lemah. Tangannya terulur mencari tangan Raka.
Tentu saja, aku di sini, jawab Raka menggenggam erat tangan Nisa. Aku nggak akan meninggalkanmu, sayang. Nisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi tepat saat dia mulai merasa sedikit lebih baik, kontraksi lain datang menghantamnya seperti badai. Tubuhnya melengkung ke depan, dan dia menjerit keras sekali lagi. Cepatlah Raka, aku nggak kuat lagi. Dokter muda yang berdiri di samping tempat tidur memberikan instruksi cepat kepada bidan. Pembukaan sudah hampir lengkap, siapkan ruang persalinan. Bisa kita percepat proses ini? Tanya Raka dengan nada memohon, matanya memandang dokter dengan penuh harap. Ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, Pak, jawab dokter dengan nada tenang. Tapi saya yakin Ibu Nisa akan segera melahirkan dengan selamat. Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, aku benar-benar takut. Raka menundukkan kepala, mencium tangan Nisa dengan lembut. Jangan takut, sayang. Aku ada di sini. Kamu dan bayi kita akan baik-baik saja. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang mengganggu pikiran Nisa. Apakah dia benar-benar siap menjadi seorang ibu? Bagaimana jika dia gagal? Suara detak jantung bayi terdengar jelas di ruangan, seperti irama kecil yang menggema di tengah ketegangan. Nisa masih terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya basah oleh keringat dan napasnya tersengal-sengal. Kontraksi yang datang silih berganti membuatnya merasa seperti sedang berada di ambang batas kemampuan fisiknya. Matanya terpejam erat, seolah-olah dia mencoba melarikan diri dari rasa sakit yang tak tertahankan. Aku nggak bisa lagi. Gumam Nisa lirih, suaranya hampir tak terdengar di antara desahan napasnya yang berat. Nisa, kamu bisa, kata Raka dengan nada penuh keyakinan, meskipun suaranya sendiri bergetar. Dia menggenggam tangan Nisa erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatan padanya. Kamu sudah sangat dekat, bayi kita hampir lahir. Nisa membuka matanya perlahan, menatap Raka dengan tatapan kosong. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku nggak bisa jadi ibu yang baik? Raka terdiam sesaat, hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Dia tahu bahwa pertanyaan itu bukan hanya muncul karena rasa sakit fisik yang Nisa alami, tetapi juga karena ketakutan mendalam yang telah lama menghantuinya. Dia menundukkan kepala, mencoba memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Sayang, katanya akhirnya suaranya lembut namun tegas. Tidak ada yang sempurna saat pertama kali menjadi orang tua. Tapi aku yakin kamu akan menjadi ibu terbaik untuk anak kita. Kamu sudah kuat melewati semua ini, bahkan sebelum bayi kita lahir. Air mata mulai mengalir di pipi Nisa, tapi kali ini bukan hanya karena rasa sakit. Ada rasa haru, campur aduk dengan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Dia ingin percaya pada kata-kata Raka, tapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang masa depan. Bu Nisa, panggil bidan dengan nada tenang, mencoba mengalihkan perhatian Nisa dari pikiran-pikiran negatifnya. Sekarang waktunya untuk fokus. Pembukaan sudah lengkap, ibu siap untuk melahirkan. Nisa menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Aku takut. Tidak apa-apa untuk takut, kata dokter muda dengan senyum tipis. Tapi ingat, kami semua ada di sini untuk membantu ibu. Yang perlu ibu lakukan adalah mengikuti instruksi kami. Di luar ruangan, Ibu Nisa duduk di kursi goyang tua, tangannya menutup mulut untuk menahan isak. Dia bisa mendengar jeritan putrinya dari balik pintu, dan setiap jeritan itu seperti menusuk langsung ke dalam hatinya. Ya Tuhan, tolong lindungi anakku dan cucuku, bisiknya pelan, air mata mengalir deras di pipinya. Di dalam ruangan, proses persalinan dimulai. Nisa duduk di posisi semi duduk, tubuhnya didukung oleh bantal-bantal tebal. Raka berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat, memberikan dukungan penuh. Sekarang Bu Nisa, kata bidan dengan nada tegas. Saat kontraksi datang, tarik napas dalam-dalam, lalu dorong sekuat tenaga. Nisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, begitu kontraksi datang, rasa sakit itu langsung menghantamnya seperti gelombang besar. Dia menjerit keras, tubuhnya menegang saat dia mulai mendorong.
Aku nggak kuat. Tidak apa-apa sayang, kata Raka, suaranya bergetar karena emosi. Kamu sudah hampir sampai. Teruskan, Nisa mencoba sekali lagi, mendorong dengan segenap kekuatan yang tersisa. Napasnya tersengal-sengal, dan air mata terus mengalir di pipinya. Dia merasa seperti seluruh energinya telah habis, tapi dia tahu dia tidak punya pilihan lain selain terus berjuang. Satu dorongan lagi, Bu Nisa, seru bidan, suaranya penuh semangat. Bayi ibu sudah hampir keluar. Nisa menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Saat kontraksi berikutnya datang, dia mendorong sekali lagi dengan segenap tenaga. Tubuhnya gemetar hebat, dan jeritannya memenuhi ruangan. Dan tiba-tiba, suara tangisan bayi yang keras memecah keheningan. Nisa terkulai lemas di tempat tidur, napasnya tersengal-sengal. Air mata mengalir deras di pipinya. Kali ini bukan karena rasa sakit, tapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Dia berhasil, bayinya telah lahir. Raka menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca, lalu menoleh ke arah bayi kecil yang sedang dibersihkan oleh bidan. Dia merasa seperti dunianya berubah dalam sekejap. Bapak, selamat, kata bidan sambil tersenyum menyerahkan bayi kecil itu kepada Raka. Ini anak bapak dan ibu. Raka menerima bayi itu dengan tangan gemetar, lalu berlutut di samping Nisa. Nisa, lihat, ini anak kita. Nisa membuka matanya perlahan, menatap bayi kecil yang terbungkus selimut biru muda. Wajahnya yang mungil tampak sempurna, meskipun masih basah oleh air ketuban. Dia tersenyum lemah, tangannya terulur untuk menyentuh pipi bayi itu. Halo Nek, bisik Nisa, suaranya bergetar karena emosi. Akhirnya kita bertemu. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Nisa. Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi tanggung jawab besar ini? Suara tangisan bayi yang lembut masih menggema di ruangan, memenuhi udara dengan kehangatan dan harapan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Nisa merasakan sesuatu yang lain, sebuah perasaan takut yang diam-diam merayap masuk ke dalam hatinya. Dia menatap wajah mungil bayinya, yang kini berbaring tenang di pelukannya. Mata kecilnya terpejam, napasnya halus, dan kulitnya yang merah muda tampak begitu rapuh. Raka, bisik Nisa pelan, suaranya hampir tak terdengar karena tubuhnya yang masih lemah. Bagaimana kalau aku nggak bisa menjaga dia? Raka yang duduk di samping tempat tidur langsung menoleh ke arah Nisa. Dia melihat keraguan di mata istrinya, meskipun senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Raka tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekadar ungkapan lelah setelah proses persalinan yang panjang. Ada ketakutan mendalam yang Nisa coba sembunyikan selama ini. Nisa, kata Raka dengan nada penuh keyakinan, meski suaranya sendiri sedikit bergetar. Kamu sudah luar biasa hari ini. Kamu melahirkan anak kita dengan kekuatan yang bahkan mungkin gak kamu sadari. Kamu pasti bisa menjadi ibu yang hebat. Nisa menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca lagi. Dia tahu Raka mencoba meyakinkannya, tapi kata-kata itu belum cukup untuk menghilangkan bayangan-bayangan buruk yang terus menghantuinya. Bagaimana jika dia melakukan kesalahan? Bagaimana jika dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk bayinya? Raka, aku takut. Aku nggak pernah punya contoh seorang ibu yang baik, ujar Nisa akhirnya, suaranya bergetar. Ibuku, dia selalu sibuk bekerja, jarang ada waktu untukku. Aku nggak mau jadi seperti dia. Aku nggak mau anak kita merasa seperti aku dulu. Raka terdiam sesaat, hatinya terasa seperti diremas. Dia tahu masa kecil Nisa tidak mudah, dan dia juga tahu betapa besar pengaruh itu pada dirinya hingga hari ini. Tapi Raka juga tahu bahwa Nisa adalah wanita yang kuat, lebih kuat daripada yang dia sadari. Sayang, kata Raka lembut, menggenggam tangan Nisa erat-erat. Kamu gak akan seperti ibumu, kamu sudah belajar dari semua yang kamu alami.
Kamu akan jadi ibu yang lebih baik karena kamu tahu bagaimana rasanya merasa kurang dicintai. Dan aku akan selalu ada di sini untuk membantumu. Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia ingin percaya pada kata-kata suaminya, tapi ketakutan itu masih menggelayuti pikirannya. Dia tahu bahwa menjadi seorang ibu bukan hanya tentang memberi makan atau menjaga bayi tetap aman. Ini tentang menciptakan ikatan, tentang memberikan kasih sayang yang mungkin dia sendiri belum pernah benar-benar rasakan. Di luar ruangan, kursi goyang tua itu masih berdiri di depan pintu, menyaksikan segala emosi yang terjadi di dalam. Ibu Nisa duduk di sana, wajahnya penuh rasa bersalah. Dia mendengar jeritan putrinya sebelumnya, dan sekarang dia bisa merasakan ketegangan yang masih ada di dalam ruangan. Dia tahu bahwa dia tidak pernah menjadi ibu yang sempurna untuk Nisa, dan sekarang dia takut bahwa kesalahannya dulu akan berdampak pada cucunya. Ibu minta maaf, Nisa. Gumamnya pelan, air mata mengalir di pipinya. Ibu gak pernah tahu apa yang kamu rasakan dulu. Sementara itu, di dalam ruangan, Nisa mulai menyadari bahwa ketakutannya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Dia juga takut bahwa bayinya akan merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan dulu, rasa kesepian, rasa tidak dicintai. Dia menatap wajah bayinya yang polos, dan tiba-tiba dia merasa ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk melindungi anak itu dari semua rasa sakit yang pernah dia alami. Aku gak akan membiarkanmu merasa seperti aku dulu, bisik Nisa pelan, suaranya penuh tekad. Aku janji. Raka tersenyum lembut melihat kilatan keberanian di mata Nisa. Dia tahu bahwa istrinya sedang berusaha mengatasi ketakutannya, dan dia bangga melihatnya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka sebagai orang tua baru akan penuh tantangan, tapi dia yakin mereka bisa melewatinya bersama-sama. Namun, tepat saat suasana mulai terasa lebih tenang, seorang perawat masuk ke ruangan dengan ekspresi serius. Dia membawa sebuah formulir di tangannya, dan tatapannya tertuju pada Nisa dan Raka. Pak Raka, Bu Nisa, kata perawat itu dengan nada hati-hati. Ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan tentang kondisi bayi Anda. Nisa langsung tegang, tangannya mencengkeram selimut bayinya lebih erat. Apa? Ada yang salah dengan bayi kami? Perawat itu menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba memilih kata-kata yang tepat. Kami menemukan beberapa indikasi awal yang perlu lebih lanjut. Kami butuh izin Anda untuk melakukan beberapa tes tambahan. Raka dan Nisa saling bertatapan, ketakutan kembali merayap masuk ke dalam hati mereka. Apakah ada sesuatu yang salah dengan bayi mereka? Apakah perjuangan mereka belum berakhir? Suasana di ruangan tiba-tiba berubah menjadi hening yang menyesakan. Nisa merasa napasnya tersengal, seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Tangannya yang memegang bayinya mulai gemetar, dan matanya membelalak penuh ketakutan. Raka, yang duduk di sampingnya, langsung merasakan perubahan itu. Dia menggenggam tangan Nisa erat-erat, mencoba memberikan kekuatan meskipun dia sendiri merasa cemas. Ada apa dengan bayi kami? Tanya Nisa dengan suara serak, matanya menatap perawat dengan penuh harap namun juga takut. Apa yang terjadi? Perawat itu menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba menjelaskan dengan nada tenang. Kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja, Bu. Ada beberapa indikasi awal yang mungkin memerlukan perhatian lebih, tapi ini belum tentu sesuatu yang serius. Kami hanya butuh izin Anda untuk melakukan tes tambahan agar bisa memastikan kondisi bayi. Nisa menelan ludah, hatinya seperti dipenuhi oleh ribuan jarum. Dia merasa takut mendengar kata-kata itu, tapi dia juga tahu bahwa mereka harus bertindak cepat demi kebaikan anak mereka. Dia menoleh ke arah Raka, mencari kekuatan dari tatapan matanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya pelan. Suaranya bergetar. Raka mengangguk, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Kita lakukan apapun yang perlu dilakukan, katanya dengan nada tegas. Kalau itu demi anak kita, kita harus yakin. Nisa mengangguk lemah, lalu menatap perawat. Baiklah,
Lakukan apa yang perlu dilakukan. Perawat itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. Terima kasih atas kepercayaannya, Bu. Kami akan segera memulai prosesnya. Setelah perawat meninggalkan ruangan, suasana kembali hening. Nisa menatap bayinya yang masih tertidur dengan damai di pelukannya. Wajah kecil itu tampak begitu polos, seolah-olah tidak menyadari ketegangan yang sedang melingkupi orang tuanya. Nisa merasa hatinya tercabik-cabik antara rasa syukur karena akhirnya bertemu dengan anaknya dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Raka. Bisik Nisa, suaranya nyaris tak terdengar. Apa kalau ada sesuatu yang salah dengan dia? Apakah itu salahku? Apakah aku gagal sebagai ibu bahkan sebelum aku benar-benar memulainya? Raka langsung menggelengkan kepala, tangannya mengusap lembut pipi Nisa. Tidak, sayang. Ini bukan salahmu. Kita nggak bisa mengendalikan segalanya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk anak kita. Dan itu sudah kamu lakukan hari ini. Nisa menundukkan kepala, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dia merasa begitu rapuh, tapi di saat yang sama, dia juga merasakan dorongan kuat untuk melindungi bayinya. Dia tahu bahwa dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak kecil yang kini bergantung padanya. Beberapa jam kemudian, dokter kembali masuk ke ruangan dengan ekspresi yang lebih tenang. Di tangannya ada beberapa lembar hasil tes yang baru saja selesai dianalisis. Nisa dan Raka langsung duduk tegak, menatap dokter dengan penuh harap. Bagaimana hasilnya, Dok? Tanya Raka dengan nada cemas. Dokter itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. Kami sudah memeriksa kondisi bayi Anda secara menyeluruh dan hasilnya cukup melegakan. Indikasi awal yang kami temukan ternyata tidak terlalu serius. Bayi Anda dalam kondisi baik, hanya perlu sedikit pemantauan ekstra selama beberapa hari ke depan. Nisa menarik napas panjang, tubuhnya yang tegang mulai melunak. Air mata bahagia mengalir di pipinya, dan dia langsung memeluk bayinya lebih erat. Syukurlah, syukurlah. Raka juga merasa lega, bahunya yang tegang akhirnya turun. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Terima kasih dokter, kami sangat bersyukur. Dokter itu tersenyum lagi, lalu menepuk bahu Raka ringan. Ini adalah momen yang luar biasa bagi kalian berdua. Nikmatilah setiap detiknya, anak Anda akan tumbuh dengan baik di bawah kasih sayang kalian. Di luar ruangan, kursi goyang tua itu masih berdiri di depan pintu, menyaksikan segala emosi yang terjadi di dalam. Ibu Nisa duduk di sana, tangannya menutup mulut untuk menahan isak. Dia mendengar kabar baik dari balik pintu, dan dia merasa lega sekaligus bersalah. Dia tahu bahwa dia tidak pernah menjadi ibu yang sempurna untuk Nisa, tapi dia berharap bahwa cucunya akan mendapatkan cinta yang mungkin dulu tidak pernah dia berikan. Nisa, maafkan ibu. Gumamnya pelan, air mata mengalir di pipinya. Ibu janji akan membantu menjaga cucumu dengan segenap hati. Di dalam ruangan, Nisa menatap bayinya dengan senyum lembut. Dia tahu bahwa perjalanan mereka sebagai orang tua baru akan penuh tantangan, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Raka ada di sisinya, dan dia memiliki kekuatan yang bahkan mungkin dia sendiri belum sadari. Selamat datang di dunia, nak, bisik Nisa pelan, suaranya penuh cinta. Mama dan papa akan selalu ada untukmu apapun yang terjadi. Bayi itu membuka matanya perlahan, seolah-olah membalas senyum ibunya. Dunia mungkin penuh dengan ketidakpastian, tapi di tengah semua itu ada satu hal yang pasti, cinta.